pecinta One Pride Pro Never Quit dimanapun Anda berada, inilah dia saatnya untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru seorang fighter asal kota Balikpapan, kelahiran kota Surabaya, usia 37 tahun dengan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin wushu dengan rekor bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali no contest. Fighter from Balikpapan Fight Club, please welcome the warrior Hande Prayitno. Dan lawannya dari sudut merah seorang fighter asal kota Solo, kelahiran kota Bandung, usia 27 tahun dengan tinggi badan 176 cm, menguasai disiplin Muay Thai dengan rekor bertarung 3 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Han Academy, please welcome si Beton Taufik Ramadan. Dewan juri kita malam hari di bawah Max Metiner Bapak Linson Simanjuntak, Inspektur pertandingan Bapak Francino Tirta, juri 1 Mustadi, juri 2 David Strom, juri 3 Gunawan Wasit Soma. Fighters, let's get it on. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove. Balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri, timekeeper. Fighter ready, fight! Pecinta One Pride, inilah partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Dedi. Terima kasih Ovi. Ini dia Taufik Ramadan melawan Handi Prayitno. Ya, nampaknya di sini masih menjaga jarak kedua petarung. Handi satu serangan yang baik. Dua tendangan masuk satu high tadi, kick, baru ya. tambah satu lagi masuk. Kembali lagi kita lihat. Masuk lagi. Kembali lagi keduanya Mid melakukan section. jual. Tapi Beli tendangan ya, Bung, ya? Betul. Tapi tadi tendangan-tendangan dari Handi Prayitno itu benar-benar masuk. Nah, satu lagi Satu masuk. itu tampaknya masuk Seperti tuh, udah Bung, ya. mulai Itu mulai tampaknya kesakitan masuk tuh, itu. Bung, ya. Tadi kerusuk. Iya, sudah Kita masuk lihat. tadi dari yang dari apa sih namanya sebelah luar ada, dari sebelah dalam juga Iya. ada, masuk semuanya. Ya. Dan masuk tampaknya hook. nih, Bung. Ini Beberapa satu. masuk lagi tendangan Tampaknya lagi. Ini sudah tampaknya nih fighter sudah mengalami Sudah sakit ini, ya, sudah Taufik, mulai ya. kalau dibilang mulai berasa gitu Berasa, ya. betul. Di sini ya, satu strategi yang coba dilakukan oleh Taufik adalah melakukan clinch-nya. Jadi Biasanya kalau mencoba udah bertahan orang udah dapat kesakitan gitu ya, Iya. dia bilang oke, masuk ke clinch gitu. Ke Kalau di clinch MMA lagian kan juga bisa lama clinch-nya. lama ya, betul, dan bisa mengurangi justru pukulan-pukulan maupun tendangan-tendangan yang masuk ya, karena jaraknya rapat seperti itu ya, Bung. Betul, asal saja tidak dari posisi seperti ini malah kena dengkul. Kena dengkul, Bisa betul. jadi. Nah, tapi sepertinya juga Handi juga tidak banyak melakukan apa sih namanya pergerakan ya. Padahal kan Pergerakan. dia harusnya dalam posisi seperti ini dia harus segera keluar. Jangan Iya. punggungnya jangan Iya, membelakangi cage. membelakangi cage, dan juga tadi nampaknya Handi sendiri pada saat mencoba mendorong kepala dari Taufik, dia hanya mendorong di bagian leher, yang seharusnya adalah akan lebih baik dia mendorong kepalanya. ya, Bung. Mendorong kepalanya. Ya, Jadi tadi ya. kenapa Kalau kok di bisa lehernya masih lebih kuat, Bung, tapi kalau di kepalanya justru dia yang jadi akan mengalami kalau kesulitan. istilahnya kepalanya mau kemana, Iya, terus langsung badannya juga ikut pasti ya. ikut, betul. Kalau orang Brazilian Jiu-Jitsu sering bilang kalau dia bilangnya itu adalah wherever the head goes, the body follows. Kalau the body kepalanya follows. ikut kemana, badannya akan ikut. akan ikut juga ya. Tapi bukan di leher ya, jadi mesti Betul. di daerah atas ke atasnya gitu. Jadi kayak keningnya gitu ya. Keningnya, betul. Di keningnya ya. Tadi dia masih mencoba melakukan mendorong, dia tepat pada saat pada bagian leher dari Taufik, yang mestinya adalah bagian kepala akan jauh lebih baik. Sepertinya juga Taufik Ramadan berhasil recover ya. Tadi Iya. waktu di posisi stand up dia Iya. kalah itu di jual belinya. Terutama tadi tendangan masuk Iya. 1, 2. Dan kalau saya perhatikan tadi pas sebelum masuk ke posisi oke, masuk ke satu posisi takedown clinch, coba dia harus dilakukan oleh Handi harus Taufik, berhati-hati. Sudah hampir masuk ke belakangnya back man, nih. ya, sudah hampir coba di posisi belakang ini, Bung. Tapi Handi masih berusaha untuk keluar. Tapi ya. Taufik sudah dapat double underhook nih ya. Betul. Sudah keduanya Double sudah di underhook, bawah apa sih namanya, di bawah ketiak nih ya. Dibawa ketiak ya. Di sini strategi yang baik untuk Handi yaitu kembali membawa pertarungan ini dari clinch ke sudut cage ya, ke cage, karena untuk mencegah terjadi agar tidak
supaya nggak jadi take down ya Bung ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan itu kan tadi Taufik itu mencoba untuk ke belakang, betul, ke mencoba punggungnya menghilangkan keseimbangan dari Handi ya tadi. dari ya. belakang. Betul. Gitu. Terutama kan ingat kalau orang kalau kita lihat terutama orang Muay Thai, Ya. itu kan dia kan biasa sweep juga terjadi dari depan. Betul. Dia tidak dari belakang. Dari belakang. Jarang itu dibawa Ya. belakang. Nah, Satu takedown berhasil masuk ya. Nah, baru saja sapuan yang bagus. Jadinya dia sebetulnya Kembali Handi mencoba berdiri di sini. sudah bisa berdiri lagi. Berdiri lagi ya. Di sini Dia harus cepat berbalik. Dia harus tidak bisa hanya posisi seperti ini. Dia harus ada dapat underhooknya ke bawah ke tiak yang sebelah luarnya, kemudian iya baik sekali di sini kita lihat tangannya sudah masuk nih Bung. Apakah sudah mengontrol. Handi bisa mencoba keluar dari posisi ini dan Ini sudah masuk. Nah, sudah masuk yang baik, underhooknya udah masuk satu. ya. Kontrolnya sudah dari sini. Nah, knees-nya Ini sudah mulai bisa seharusnya Handi dilancarkan ya. Ya, mencoba melakukan bergerak memutar sedikit ya untuk istilahnya melepaskan. Oh, sepertinya ada low blow masuk ke selangkangan. Ya, betul. Dan untuk ini diberikan waktu untuk 5 menit 5 ya. menit. Maksimum 5 sampai dengan 5 menit untuk recover, untuk memulihkan diri. Ya. Diberikan peringatan oleh wasit. Dan kita dalam posisi tadi sebetulnya banyak ya. Itu kalau nggak hati-hati memang sebetulnya gampang. Oh, iya, nah, di itu sini dia. kita lihat. Boom. Wow, cukup telak ya, persis. Bung, ya. Aduh. Itu satu lagi. Oh enggak, yang kedua tidak masuk. Tapi tadi tetap saja sih Iya. yang tetap saja. Tapi tadi benar-benar telak tadi Ya. yang pertama. Yang kedua pasti enggak. Yang ketiga saya masih tanda tanya tadi. Ya. Ready. Tapi sudah selesai recovery-nya. 30 detik lagi tersisa dari ronde pertama. Oke. Ini tapi break tadi sebetulnya agak sedikit menguntungkan Handi ya kalau saya bilang. Di sini tampaknya Taufik juga Kita lihat mulai 20 detik percaya lagi. diri ya dengan strikingnya di sini kembali satu teknik clinch. Masuk ke clinch lagi. Ya. 10 detik lagi. Apa yang akan Taufik lakukan? Iya. Dan ronde pertama berakhir. Tapi saya lihat tadi, saya tadi sempat berpikir bahwa dengan posisinya dimulai lagi, di restart, itu kan pada posisi berdiri seharusnya Handi itu bisa keluar dari posisi clinch ya tadi. Iya. Ya. Kan dia keunggulannya tadi ada di posisi berdiri. Kemudian karena melihat itu Taufik kemudian langsung masuk ke clinch. Iya. Lepasnya itu justru pada saat restart. Tadi saya Betul. pikir itu bisa beberapa pukulan masuk, tapi ternyata langsung saja dia kembali posisi clinch lagi Clinch Taufik. lagi ya. Ini dia, boom, itu telak Ya tuh. ini kita lihat itu cukup telak ya Bung ya, kita bisa lihat ya tadi ya. Betul. Cukup Dan mengganggu juga. sebelum masuk ke clinch, saya lihat tangannya tadi sudah mulai agak turun tuh. Ya. Sepertinya sudah mulai kena sudah mulai agak sakit gitu. Biasanya itu ya. refleksnya itu dia akan lebih ke bawah karena melindungi daerah yang sakit gitu. Betul. Saya lihat saya pernah lihat ada Junior Dos Santos itu sering melakukan itu. Dia kalau lawannya kan ada di atas, dia guardnya di atas. Kemudian dia masuk body blow ke badan lawannya, begitu ke bawah dia hajar pakai Di hooknya. atas, ya. Dan ronde kedua, Handi Praitno sepertinya lebih berhati-hati. Ya. Ini kita lihat tampaknya game plan-nya dari Taufik akan terlihat jelas. Sekarang dia akan melakukan satu kombinasi pukulan terlebih dahulu dan mencoba kembali untuk gamenya, yaitu melakukan clinch ya. Kita Itu lihat, pukulannya masuk, hooknya masuk. Oke. Kembali tendangan hampir masuk. Oke, satu high kick sih kembali melakukan. Oke, dan di sini kita lihat Handi yang mencoba melakukan clinch, apakah ia bisa melakukan takedown, dan kembali lagi tampaknya clinch dari Handi itu gampang ya di counter oleh Taufik dan kembali sekarang Ke posisi clinch, lagi ya. clinch. Dan takedown berhasil dilakukan oleh Handi ya. Sepertinya Handi mencoba mount, tapi ingat kalau dalam posisi seperti tadi memang sulit ya. Iya. Kan biasanya bahwa untuk melakukan guard passing, untuk lewati kaki, dia harus
melakukan posisi side control Side itu control. kakinya harus 90 derajat ya dari badan kan. Betul. Jadi kedua badan itu harus kayak seperti bentuk tanda siku-siku ya. Betul. Nah ini kita lihat udah berada pada side control, tapi tampaknya kaki dari Taufik ya terus diangkat ini untuk mencegah Handi melakukan mount position di sini. Serangan siku yang baik dari side control, posisi samping. Tampaknya juga Taufik tidak mencoba melakukan lepasan dari posisi, hanya mencoba untuk kembali melakukan satu counter dengan serangan-serangan lututnya dari posisi bawah ini. Hanya bertahan aja ya. Iya. Dia hanya bertahan. Apakah kemudian dari posisi bertahan ini diharapkan karena dia berharap bahwa Handi itu tidak terlalu menguasai ground, Betul. sehingga nanti karena tidak ada aktivitas kemudian diberdirikan lagi. Iya, di sini mount position. tapi Coba nggak lagi juga kembali sih. dilakukan oleh Handi ya. Dan Coba melakukan mount dan tampaknya masuk. jangan ke dapat dalam. ke posisi mount. Ini Iya. posisi yang sangat berbahaya untuk Iya, Taufik. Betul. Satu elbow yang The baik. elbow Wah, ini lagi masuk cukup mengganggu dan ini. terus Iya. dihujani elbow. Apakah ini akan berakhir? Ini sudah posisi yang sangat berbahaya untuk Taufik. Iya, sangat berbahaya sekali ini. Taufik tampaknya tidak mencoba untuk keluar dan hanya bertahan dengan melakukan double cover dari posisi ini juga cukup. Dan ingat Masih double tetap cover telap, itu kita masih tetap masuk itu, Bung. Betul. Karena gaya gravitasinya sendiri, Andi berada pada posisi atas. Pada saat dia melakukan serangan ke arah bawah tentunya walaupun itu di blok juga akan mengganggu. betul. Dan belum lagi double cover tadi itu kalau dijatuhin elbow dari yang lurus straight elbow yang lurus saja dari atas itu Iya. tembus itu. Tembus, ya. Tembus. Dan kita lihat itu seringkali itu ada cut juga dan udah gitu juga Iya. kena bisa hasilnya ada cut juga, bisa juga kena pukulan yang kencang tuh ya. Pukulan Itu kencang. damage-nya banyak itu. Iya. Tapi ini dia yang saya agak Handi itu menurut saya seharusnya dia bukan hanya mengejar di sini tapi dia melakukan posture up. Dia Iya. duduk berdiri tinggi kayak tadi kita lihat dengan Hatoropan ya. Hatoropan, betul. Nah, kalau mengenai kepalanya Bung Dedi, Iya. apa yang bisa dilakukan biasanya kalau dalam melakukan mount di samping cage ini? Maksudnya dari posisi bawah apa dari atas? Dari posisi atas, supaya pukulan supaya lebih efektif gitu. Nah ini dia. Oh ya. Di sini masih terus ya kalau kita lihat ya masih kontrol yang baik di sini juga dilakukan oleh Handi. Untuk Dia Handi. memanfaatkan juga dengan tentunya dengan posisinya yang udah superior yang jauh lebih baik. Di sini tentunya Handi memanfaatkan kekuatannya dengan banyak melakukan striking ya sih, kita lihat serangan siku Itu dia. ini juga Tangannya dikontrol satu, Betul. habis itu di elbow. betul Itu tangannya tadi kan dipegang, di dipegang staple dan ya. dan langsung dia melakukan striking dengan menggunakan sikunya ya. Betul. Tapi kembali, sepertinya memang strateginya adalah tidak sampai ke posisi tinggi. Iya. Dia tidak sampai tegak supaya Iya. pokoknya dia ada di posisi mount terus. Iya. Handi ada di atas posisi Betul. mount terus. Dia tidak mau terlalu agresif dan mengejar finish. Betul. Dari situ hanya masuk sini elbow. Baik Nah ini sekali dia. ya. Beberapa elbow yang kencang. Masuk lagi, pukulan lagi. Kembali masuk pada 20 detik. 20 detik terakhir ya. Kembali. Ini tidak seperti mengejar sprint gitu, tapi dia kemudian masuk 1, 2, Betul. 2. Ini Dia juga tidak mau kehilangan posisinya di sini Handi, which is strategi yang saya bilang baik ya karena dia mencoba bertahan di posisi ini dan baik satu teknik escape ya dan dilakukan Oleh sekarang Taufik. posisi half ya. tapi dia dan Half guard sudah ya. ronde ya. kedua sudah berakhir. Ya. Tadi kalau kita lihat Handi itu ada advantage-nya juga ya Mas. Betul. Di ronde pertama di stand up-nya kelihatan. Di ronde kedua tadi begitu masuk takedown-nya tadi, Iya. itu seperti itu tidak ada langsung dari sejak poin itu jadi searah. Iya. Lebih dominan sekali permainan Handi. Tapi kalau tadi misalnya lebih lengkap saja, dia lebih berani. Itu saya pikir lebih berani dalam melakukan finish, lebih melakukan posture up kemudian melempar bob itu pasti akan jauh lebih menarik lagi. Jadi lebih menarik ya, betul. Di sini dia seperti tadi saya katakan bahwa pada saat dia berada di ground dia lebih di mount position dia lebih memfokuskan untuk menjaga posisinya di mount posisinya itu tanpa
dengan melakukan serangan-serangan yang Seconds out. kecil ya seperti itu ya, Bung. Tidak terlalu banyak mengorbankan posisi ya. Mengorbankan posisi, Karena betul. biasanya kan begini, kalau kita melakukan serangan atau percobaan submission, Ya. berusaha untuk melakukan submission, kuncian, pasti kan ada posisi yang dikorbanin. Betul. Semakin itu kencang, semakin itu agresif, Ready? secara umum ya, Ready? secara umum itu pasti akan banyak mengorbankan posisi. Betul. Nah, ini dia ronde ketiga. Ini menurut saya menarik nih. Handi itu selalu mundur membelakangi cage. Iya. Padahal secara umum kita kan ingin menghindari punggung kita. Oh, high kick Masuk tadi ya. dari tendangan yang sudah telak tadi sudah oleng Taufik. That's a knockout. Handi Prayitno menang dengan knockout di Knockout, ya. ronde ketiga. Ya. Luar biasa tadi Ya. tendangannya tadi benar-benar masuk. Pertama Ya. telak itu sudah oleng gitu. Saya pikir Ya. wah ini sudah mau habis nih. Saya pikir dia harus cepat recover. Ternyata kedua masuk dan situ yang ketiga dan satu lagi. Boom, Ya. langsung saja tidur saja. Ya, tadi kita lihat juga tangan dari Taufik juga emang cukup turun ya Bung ya. Jadi tidak mencoba untuk melakukan posisi tangannya tidak di atas seperti itu dan selalu di bawah pada saat. Sudah mulai ke bawah nih. Ini Ya. ya kalau kita bilang nih, kalau kita pakai sarung Makanya tinju satu aja tendangan high kicknya tuh tepat kena, benar-benar plak gitu kena. Iya. Itu saya juga yang saya nggak nyangka itu yang pertama apa tuh kali bisa telak tuh itu bisa langsung out. Nah ini dia replaynya masuk ya. Boom. Sih kita lihat tangannya juga turun ya Bung ya. Jadi di bawah dia tidak mencoba untuk mengcover Sepertinya juga sudah bagian oleng ya. kepalanya ya. Dia pada saat kena tendangan tadi itu sebetulnya dia juga sudah mungkin sudah mulai Iya. ini kurang ya. Iya. Berkurang. Nah ini dia, boom, masuk tepat di kepala, langsung saja good night, tidur. Dia sudah kena ceker, langsung itu aja. Baiklah, wasit Soma memberhentikan pertandingan di ronde ketiga. Detik ke-22 dengan kemenangan knockout, kemenangan teknik head kick. The winner dari sudut biru, Handi Prayitno.